Judul khotbah ini adalah taklukkan godaan dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi teks kita dari Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Boleh kita baca bersama-sama? Boleh kita bagi berdiri Bapak Ibu untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini? Lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus. Silakan duduk saudara. Yesus setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, dan kemudian sorga terbuka. Lalu dari sorga terdengar suara deklarasi tentang siapa Yesus. Dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan pada waktu itu Roh Kudus turun. Berarti kehadiran Tritunggal itu nyata. Ada suara Bapa, ada Roh Kudus, ada Allah Putra yang jadi manusia. Dan di situ semua orang tahu bahwa Yesus dideklarasikan sebagai Allah. Dan kemudian setelah itu diterbangkan atau dilarikan Roh Kudus ke gunung pencobaan yang menjadi satu daerah yang cukup tinggi di daerah selatan daripada Israel, di daerah dekat Yeriko. Di sana Yesus mempersiapkan diri. Dan ini sebenarnya adalah hal yang wajar, yang lumrah bila seorang rabi atau seorang pelayan Tuhan akan melayani secara publik. Jadi pelayanan umum, maka dia harus mempersiapkan diri. Biasanya dia puasa, dia doa, dia menghususkan dirinya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Yesus ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh banyak orang-orang yang ikut di dalam pelayanan publik. Dan di situ Yesus berdoa, berpuasa. Dan kemudian pada hari ke-40 dikatakan laparlah dia. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini bahwa musuh terbesar orang Kristen adalah ketidaksiapan rohani. Pada waktu mereka digoda oleh si iblis. Nah, penyebab utamanya karena tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, tidak berada dalam persekutuan yang konsisten dengan Tuhan. Sebelum Yesus dicobai, dan ini adalah kehendak Tuhan. Apakah Tuhan ingin mencobai kita? Jawabannya tidak. Tetapi apakah Tuhan ingin mempersiapkan kita? Jawabannya ya. Dan dia bisa pakai siapa saja termasuk iblis. Karena siapa yang membawa Yesus ke dalam gunung itu? Roh Kudus. Roh Kudus mempersiapkan Yesus. Tetapi Yesus tidak dijorokin begitu saja. Dan dilempar lalu kemudian dia tidak punya persiapan. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa kenapa banyak orang Kristen jatuh. Walaupun dia sudah melayani, bahkan dia berkhotbah. Kenapa? Ini umumnya. Tidak berjaga-jaga.
Yesus berpuasa, Yesus berdoa, Yesus ada di dalam hadirat Tuhan. Dia menempatkan dirinya fokus kepada Allah. Itu sebabnya tadi saya merasakan Roh Kudus menginginkan kita untuk put ourselves atau position ourselves in the presence of God. Tempatkan dirimu di dalam hadirat Tuhan. Karena itulah cara kita bertahan menghadapi godaan. Dan iblis akan datang. Bapak Ibu, godaan belum dosa ya. Godaan belum dosa. Jatuh ke dalam godaan itulah dosa. Si iblis boleh menggoda saudara. Tetapi saudara tidak berdosa sampai engkau mengikuti godaan itu. Makanya dikatakan fall into temptation. Jatuh ke dalam pencobaan. Itulah yang namanya berdosa. Kalau iblis datang di depan saudara menggoda saudara belum berdosa. Karena Yesus digoda tapi dia tidak berdosa. Sering kali kita sudah dengar khotbah ini. Siapa yang sudah dengar khotbah ini? Mungkin sudah bilang, gue udah tahu nih, pasti ini bicara mengenai ada tertulis. Iya kan? Bicara mengenai bagaimana melawan godaan dengan firman Allah. Ya betul. Tetapi dalam minggu ini saya mau jujur, saya katakan bahwa sebelumnya tentang ketika kita bicara mengenai otoritas firman. Kalau kita itu tidak bersikap mengosongkan hati kita untuk mengatakan Tuhan aku mau belajar firman-Mu hari ini. Saya mau mengatakan kepada saudara, saudara dengar firman yang sama saudara tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika saudara mengatakan Tuhan aku mau belajar hari ini dengan firman-Mu. Maka kita akan diperdalam wawasan kita. Dan ini yang saya belajar dan itu luar biasa sekali. Ini baru saya menyadari. Yaitu ini saudara. Si iblis menggoda kita pada titik kemampuan. Dia menggoda kita justru di dalam kekuatan kita loh. Bukan di dalam kelemahanmu. Di mana titik kekuatan saudara? Dia enggak menggoda kita di titik lemah kita. Enggak. Di titik kekuatan kita. Melalui karunia-karunia yang ada pada kita. Karena godaan yang selalu datang kepada kita adalah apa yang harus dilakukan dengan karunia dan kemampuan kita. Mari kita lihat godaan Yesus. Apa godaan Yesus? Yesus itu kan Allah. Betul? Perhatikan ketika dia mengatakan begini. Jika engkau anak Allah. Berarti kan sebelumnya iblis tahu kan bahwa dia sudah dideklar. Dia sudah dikumandangkan. Dia sudah diproklamasikan bahwa dia anak Allah. Dan sebagai Allah salah satu cirinya adalah melakukan tanda ajaib. Betul? Tanda ajaib. Lalu kemudian apa godaan Yesus? Disuruh melakukan tanda ajaib. Coba ingat gak? Jadi iblis itu menggoda saudara di titik kekuatanmu. Saudara misalnya adalah orang yang sangat supel. Hati-hati, di situ kita biasanya akan digoda. Di dalam kesupelan kita itu orang salah tanggap kan. Lalu kemudian dia lama-lama jatuh. Anda mungkin orang yang pintar. Lalu kemudian di titik itulah kepintaranmu itu akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kamu. Alan Turing, saudara mungkin pernah dengar nama Alan Turing. Alan Turing ini anak di Inggris yang begitu pintar sekali. Jadi dia suka bikin teka-teki silang. Nah pada waktu Inggris berperang di Perang Dunia Kedua, seluruh konvoi-konvoi kapalnya itu selalu kalah terus dihajar sama kapal-kapal selam dari Jerman, U-boat. Karena mereka ini punya mesin sandi namanya Enigma. Jadi Inggris tuh kelabakan. Gimana caranya? Dan dalam waktu 2 bulan itu seluruh Eropa hampir sudah dikuasai oleh Jerman. Dan mereka akhirnya dengan satu cara mereka mengumpulkan orang-orang pintar yang paling pintar di Inggris. Jago matematika, jago encrypted dan segalanya. Kumpulin termasuk Alan Turing. Dan singkat cerita dia berusaha memikirkan bagaimana cara memecahkan kodenya Enigma ini. Akhirnya dia punya ide membangun mesin untuk bisa menerjemahkan dan mengalahkan.
Setelah hampir 2 tahun baru ketemu. Sederhana sekali sebenarnya. Bahwa Jerman selalu memakai kata-kata yang tertentu untuk dijadikan sandi. Dan dari situ dia pecahkan dan Inggris mulai menang. Jadi mereka nggak boleh tahu bahwa enigma itu sudah dipecahkan. Tapi mereka terus memecahkan dan satu demi satu sandi itu dipatahkan. Pertanyaannya, justru dari kekuatannya itu, iblis menggoda dia. Dan akhirnya pernikahannya hancur, dia menjadi homoseksual. Di Inggris pada waktu itu orang homoseksual dihukum. Dan akhirnya dia mendapatkan pengampunan dari Ratu Elizabeth karena kontribusinya terhadap kemenangan Inggris. Jadi walaupun tahun 51 dia ketangkep, dia didakwa sebagai orang yang homoseksual, dipenjara, tapi kemudian dia diampuni dan dia dipulihkan nama baiknya. Di dalam kekuatannya dia jatuh dengan mencintai laki-laki yang sama senang terhadap teka-teki silang. Dan orang ini mati, namanya Christopher. Lalu mesin itu dipanggil namanya Christopher. Saudara, Alan Turing adalah orang yang menciptakan cikal bakal komputer itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam kekuatan kita, di situ iblis akan serang saudara. Makanya ada aksioma, kekuatanmu sekaligus adalah kelemahanmu. Godaannya adalah mengubah batu jadi roti. Melompat dari pinggir atap bait suci, menyembah si iblis, mendapatkan seluruh kekayaan. Karena itu tujuan Yesus datang ke dunia ini. Coba perhatikan pencobaannya. Ya, nanti kita akan belajar 3 hal. Pencobaan, penahlukan, lalu pesan kemenangan. Dari 3 jenis pencobaan yang Yesus hadapi. Yang pencobaan pertama, datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika. Nah, kata jika ini sebenarnya diterjemahkan sejak mengakui bahwa kamu adalah anak Allah. Sejak kamu diproklamirkan kamu adalah anak Allah, maka perintahkanlah. Saudara perhatikan, kan dia kan Allah kan? Perintahkanlah batu-batu ini jadi roti. Dengan kata lain apa pencobaannya kalau dalam bahasa kita sekarang? Kok anak Allah lapar sih? Masa sih anak Allah lapar? Kan dia pencipta alam semesta. Kok lapar? Kalau Allah sepanjang sejarah dari mulai di padang belantara bisa memberi makan dari sorga mana 40 tahun lamanya. Masa kamu gak bisa mengubah batu ini jadi roti? Cemen banget kamu jadi Allah. Itu loh serangannya, itu godaannya. Digoda untuk membuktikan bahwa dia betul Allah. Iblis berusaha korek-korek identitasnya. Makanya kalau kita nggak punya kekuatan di dalam siapa kita, identitas kita diserang habis di situ. Iblis akan serang habis identitas kita. Jadi kalau bilang, oh kamu orang Kristen ya? Oke. Oh lu orang Kristen ya? Kok nggak bisa begini? Kok doamu nggak dijawab? Oh kamu pendeta ya? Kok khotbahmu nggak banyak populer? Diserang habis. Sampai sudah bilang, jangan-jangan salah gue ya jadi hamba Tuhan ya. Jangan-jangan gue salah jadi orang Kristen ya. Mending gue kembali lagi mungkin kepada kepercayaan saya yang lama. Saudara-saudara, pencobaan pertama ini menyerang kekuatan daripada Yesus itu sendiri. Kalau kamu anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Dulu Allah memberi makan kok, masa kamu gak bisa memberi makan dirimu sendiri? Allah jadi manusia, kok gak bisa makan? Pencobaan ini adalah menggoda kita untuk menyalahgunakan otoritas yang Tuhan berikan demi memenuhi ambisi dan keinginan kita pribadi. Itu godaan pertama. Siapa di sini yang pernah tergoda untuk menyalahgunakan otoritasnya? Korupsi itu apa? Penyalahgunaan otoritas, wewenang. Jadi godaan pertama yang dibuat si iblis kepada manusia adalah kamu punya kekuatan, kamu punya otoritas. Ayo lakukanlah itu untuk cari uang, memperkaya dirimu.
Untuk kamu bisa memuaskan ambisimu. Engkau pintar, tapi pintar akhirnya dipakai untuk menipu orang. Ya kan? Kan orang pintar banyak dipakai untuk apa? Nipu orang. Oh dia cantik. Akhirnya dipakai untuk menggoda. Dipakai untuk memuaskan hawa nafsu. Menjual kecantikannya. Memakai semua berkat, otoritas, kekuatan, karunia. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Satu kali ada seorang bernama Simon. Ahli sihir. Di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Dia udah kaya karena kekuasaan okultismenya. Waktu dia lihat kuasa Roh Kudus dicurahkan, dia ingin apa? Beli karunia itu. Untuk apa? Untuk memperkaya diri. Menjual karunia. Menjual karunia. Saudara-saudara, ini banyak kita dengar bagaimana orang menjual karunianya. Mau didoakan oleh hamba Tuhan, tapi kasih dulu persembahan. Godaan pertama. Jadi semakin kita memperlihatkan karunia-karunia yang luar biasa yang diberkati atau dipakai Tuhan, justru di situ orang jatuh. Saya belajar banyak pendeta-pendeta besar di panjang sejarah. Justru mereka jatuh pada waktu mereka sedang ada di puncak pelayanan mereka. Habis. Bukan waktu mereka di bawah. Enggak. Di atas. Jadi iblis menggoda kita dengan kekuatan kita. Nah, bagaimana cara menaklukkannya? Jawab Yesus, ada tertulis. Ada tertulis. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus berkata ada tertulis, saudara-saudara, kata ada tertulis ini adalah ucapan Yesus pertama di dalam pelayanan publiknya. Jadi ketika dibilang apa perkataan Yesus pertama dalam khotbahnya? Dia kutip firman. Yesus nggak kutip pikiran-pikiran filsafat manusia. Yang dia katakan keluar dari mulutnya pertama untuk pelayanan publik yang direkam adalah ada tertulis. Dia mengutip apa? Kitab Ulangan. Yesus memakai firman Tuhan melawan godaan itu. Makanya kita lihat 3 kali Yesus melawan godaan itu dengan apa? Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Firman, firman, firman. Itulah musuhnya si iblis. Firman. Dan saya mau mengatakan kepada saudara, latihlah dirimu menghafal dan memasukkan firman. Mazmur 119 mengatakan, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya. Renungkan, pegang. Bagaimana cara kita merenungkan kalau nggak ada yang masuk? Saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Nggak akan mungkin kalau saudara nggak dapat firman. Saudara boleh dibaptis dan didoakan lalu berbahasa lidah. Tapi tidak menjamin saudara dipimpin Roh Kudus sampai engkau masukkan firman dalam pikiranmu. Karena cara Tuhan menuntun kita tidak lain dan tidak bukan. Hanya lewat firman Tuhan. Hafal firman itu. Masukkan di dalam dirimu. Perkatakan itu. Bukan diperkatakan sebagai jimat. Hati-hati. Jangan pakai perkataan firman untuk diulang-ulang jadi kayak rapalan. Ya, kayak jimat gitu loh. Enggak, iblis enggak lari karena itu. Tapi iblis tahu siapa yang keluarkan firman. Ingat anak-anak Skewa, anak-anak imam nih kan. Suatu kali iblis datang, wah. Lalu kemudian mereka datang nih, sok-sokan. Dia lihat Petrus, dia lihat Paulus gitu kan, tengking. Lalu kemudian roh jahatnya lari. Lalu mereka bilang apa? Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, kami mengutuk kamu. Wah. Iblis bilang apa? Wah, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Iblis kenal kita loh ternyata. Dan dikatakan apa? Iblis datang dan mulai mencabik-cabik mereka. Dikatakan sebenarnya dipakai kata memperkosa.
Ditelanjangi habis-habisan. Mereka lari. Mereka pakai firman. Tapi firman yang tidak otoritatif. Tidak ada wewenang di dalam hidup mereka. Banyak orang bisa kutip firman. Tapi bukan berarti firman itu pasti akan berhasil. Tidak. Saudara mesti ngerti dulu. Pertama, bahwa itu harus keluar dari mulut Allah. Nah, jadi penahlukannya bagaimana? Dikatakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena pada waktu itu kan godaannya apa? Ubah batu jadi roti. Dan dia bilang, sekalipun gua bisa bikin, itu gak berhasil. Itu gak bikin saya kemudian menjadi lebih hebat. Kenapa saudara-saudara? Ini pesan kemenangannya. Hanya Allah Bapa yang berhak menentukan manusia hidup atau mati. Bukan roti. Bukan uang. Bukan materi. Orang bilang, Pak, gak ada uang, gak bisa hidup, Pak. Siapa bilang? Tapi saya gak bilang bahwa saudara kita gak perlu uang. Kita perlu uang. Tapi kalaupun saudara gak punya uang, apakah saudara masih bisa hidup? Masih bisa hidup? Percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Tidak punya uang loh. Tidak ada uang di kantongmu, di dompetmu, di tabunganmu. Tapi apakah saudara mengatakan, karena saya gak punya uang, maka saya mati aja sekarang? Tidak. Ini ayat benar-benar mengatakan, only God the Father can decide whether you die or you live. Bukan karena uangmu, kamu hidup atau kamu mati. Tapi Tuhan. Kalau Tuhan bilang lu mati, lu mau kaya, mati-mati juga. Ada orang bilang gini, berapa yang saya bisa beli untuk saya nyawa saya ditambah? Dokter bilang gak bisa, Pak. Bapak udah hari ini pasti mati. Bisa gak? Gua punya banyak uang. Gak bisa, Pak. Orang boleh kaya. Tapi kalau Tuhan bilang selesai hari ini. Tapi orang boleh tidak punya uang. Dan sakit berat. Tapi Tuhan bisa sediakan kepada dia penyediaan. Amin. Filipi 4 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini memperlihatkan bahwa saudara-saudara ayat ini, saudara perhatikan, menyediakan segala bukan keinginanmu. Keinginan kita mah banyak. Mau beli ini, mau beli itu, mau ganti ini, mau ganti itu kan. Tapi Tuhan bilang enggak. Keperluanmu. Apa keperluanmu? Engkau mau lihat anakmu sekolah? Minta sama Tuhan. Maka dia akan sediakan. Saudara-saudara, Allah Bapa menyediakan bagi kita pada waktu dan caranya yang berdaulat. Ini yang harus kita pegang. Waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Amin. Tapi Allahku yang akan menyediakan. Bukan siapapun. Apakah Tuhan bisa pakai orang lain? Yes. Apakah Tuhan bisa pakai musuhmu? Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Tuhan bisa pakai apa saja. Karena yang berdaulat dia. Yang berhak memegang kendali dia. Yang berhak memutuskan dia. Jadi kalau saudara punya Allah, makanya ada yang mengatakan begini, with God I am majority. Dengan Allah aku itu mayoritas. Dengan Allah. Kau punya Allah, kau punya segalanya. Kau kehilangan Allah, kau kehilangan segalanya. Bukankah itu kata Yesus? Kalau engkau bersedia kehilangan segalanya demi aku, kamu akan mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kamu tidak mau kehilangan demi aku, kamu akan kehilangan semuanya. Untuk apa kamu punya semuanya? Tapi kamu tidak punya Allah. Hari ini kamu akan kucabut. Orang kaya itu loh. Yang dia bangga sekali punya begitu banyak kekayaan. Di dalam lumbungnya. Wah, aku gak mungkin miskin. Hari ini Tuhan bilang, hari ini time's out. Lu pulang. Mau kamu hebat kalau Tuhan bilang berhenti hari ini. Kamu pulang, kamu pulang. Gak bisa, duitmu gak bisa beli nyawamu. 1 menit pun, gak bisa.
Amin? Gak bisa. Jadi saudara-saudara percaya juga bahwa Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan menyediakan pada waktu kita memerlukan. Amin. Pencobaan kedua, lalu Yesus datang lagi si iblis ini. Dia membawa Yesus ke kota suci, berarti ke Yerusalem ya. Lalu dibawa ke bubungan, itu berarti di atap yang paling tinggi, itu kira-kiranya 150 kaki, berarti 45 meter tingginya bait suci itu. Udah sampai situ, lalu kemudian saudara di ujungnya gitu, saudara disuruh loncat. Iblis bilang, udah loncat aja. Lalu dia kutip firman. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ini di apa? Mazmur 91. Ya kan? Janji Tuhan kan Mazmur 91. Iblis kutip ayat enggak? Oh, makanya saya katakan tadi, saudara pakai ayat pun, iblis pun bisa pakai ayat. Pengajar-pengajar sesat itu tahu ayat enggak? Tahu, tapi dia memelintir ayat itu. Dikatakan, dia memakai ayat untuk mengatakan, mengkonfirmasi bahwa itu pasti janji Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa pencobaannya? Kalau pencobaan pertama tadi menggoda kita dengan kekuatan kita, yang kedua ini menggoda kita untuk mencobai Tuhan. Memaksa Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Memilihkan jalan yang mudah buat kita untuk capai keberhasilan. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan ini salah satu dosa orang Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dari 5 dosa besar bangsa Israel dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Dikatakan ini dosa pertama. Mencobai Tuhan. Apa maksudnya mencobai Tuhan? Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu bilang begini, Tuhan dalam 3 hari mesti ada duitnya Tuhan. Tuhan 1 minggu lagi harus sembuh. Karena duitnya udah gak ada lagi Tuhan. Pernah doa begitu? Pernah dengar orang berdoa begitu? Tuhan, kalau engkau gak jawab besok Tuhan, aku begini, aku begitu. Kembali, itu doa mencobai Tuhan. Karena saudara memaksa Tuhan untuk masuk ke dalam agendamu. Hati-hati. Makanya saya belajar firman ini, saya kemudian ditegur lagi. Kamu pernah kan doa begini? Iya Tuhan, saya pernah. Tuhan, dalam waktu 2 hari harus ada duitnya Tuhan. Nah saudara, ada keadaan di mana kita itu dipepetin dengan situasi dan Tuhan menjawab. Tapi dengar, tidak semua. Jangan saudara pakai kesempatan-kesempatan yang bukan Tuhan suruh hanya untuk saudara pamer diri. Ini bukan kontes popularitas. Misalnya gini, lu bisa nggak Tuhanmu itu lu jalan di atas air gitu? Kan Yesus bilang lu bisa jalan di atas air tuh dia. Lu pengikut Yesus nggak? Nah lu bisa nggak jalan di atas air? Ada yang nantangin gitu soalnya. Lalu orang ini jalan, jebret, tenggelam. Artinya dia bilang ini, Tuhan, hari ini aku akan membela nama Yesus. Aku akan berjalan di atas air. Nah, orang yang melakukan itu namanya sedang mencobai Tuhan. Kamu pikir Tuhan seenaknya bisa dipakai di perintah-perintah kayak jin gitu loh. Dia bukan seperti itu. Allah tetap Allah. Jadi iblis akan bilang, lu minta dong sama Tuhan. Buktikan, uji Tuhan. Nah, selalu kita pakai kata ujilah aku. Ayat itu kan, ujilah aku. Bukankah aku akan menyediakan membuka tingkap langit. Tapi saudara-saudara, iblis akan pakai ini. Ayolah bilang sama Tuhanmu. Coba buktikanlah kehebatan Tuhanmu itu. Seringkali kita menempatkan Tuhan di dalam kayak hot seat gitu loh. Kita suruh Tuhan melakukan sesuatu yang kita inginkan. Hati-hati, itu godaan iblis. Bagaimana cara menaklukkannya? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa pesan kemenangannya?
Jangan gunakan kuasa Allah untuk mencobai Allah. Ini bukan kontes popularitas. Amin. Saudara nggak usah, Allahmu mana yang lebih hebat daripada Allahku? Nggak usah saudara. Ya, biarkan Tuhan menyatakan dirinya. Jadi saudara, iman itu tergantung, kalau iman saudara masih tergantung pada tanda-tanda, kepada sensasi, ada Tuhan apa enggak, bulu kuduk berdiri apa enggak, itu bukan iman. Tuhan kalau engkau sungguh ada, engkau akan sediakan kepadaku hari ini juga, itu bukan iman. Saudara sedang mencobai Tuhan. Iman percaya janji Tuhan, firman Tuhan. Kadang-kadang tidak ada sensasinya. Nggak ada tiba-tiba udah ser gitu, bulu kuduk berdiri atau wah lagi gitu, nggak usah. Kadang-kadang nggak ada. Hanya karena saudara mengatakan, Tuhan saya percaya engkau setia. Engkau pasti akan tetapkan janjimu kepada hidupku. Amin. Nah yang ketiga saudara, pencobaan yang ketiga. Iblis membawa dia ke gunung yang sangat tinggi. Perlihatkan segala suatu kerajaan dunia. Dan berkata, semua ini kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa pencobaannya? Iblis menggoda kita untuk mencapai tujuan akhir yang benar dengan cara yang salah. Right things done in the wrong ways. Itu penyesatan si iblis. Tujuannya benar kan? Memerintah dunia kan? Itu tujuan Allah bukan? Kepada Yesus. Ya. Tapi caranya suruh berbakti kepada iblis. Suruh sembah iblis. Suruh cari okultisme. Suruh cari opo-opo. Suruh cari kekuatan kegelapan. Suruh cari orang pintar. Itu cara yang salah. Right things done in the wrong ways creates disaster. Itu hukum alam. Hal benar dilakukan dengan cara yang salah selalu akan menyebabkan bencana. Coba-coba gini, diketangkap. Kamu kenapa? Mencuri. Ya, saya mencuri untuk menolong orang miskin. Kayak Robin Hood. Itu merampok orang kaya untuk menolong orang miskin. Benar nggak? Nggak benar. Walaupun tujuan akhirnya benar. Tapi caranya salah, tetap salah. Di Alkitab jelas. Lihat anak-anak Imam Eli. Habis sama Tuhan. Lakukanlah yang benar dengan cara Allah yang benar. Maka Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah karena itu bagaimana Yesus menaklukkan godaan ini. Dia katakan, enyala engkau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Apa pesannya? Pesannya adalah tidak ada jalan pintas. Katakan tidak ada jalan pintas. Ya, dalam melakukan kehendak Allah itu gak ada jalan pintas. Saudara, kehidupan kekristenan memerlukan konsistensi. Proses. Jangan cuma mau cari ujungnya apa. Caranya bagaimana. Yang penting lulus, yang penting naik kelas. Yang penting cuan, untung. Tapi caranya menyulitkan orang, caranya menyakiti orang, caranya merugikan orang. Kehidupan kekristenan memerlukan konsistensi. Nah karena Allah dikatakan di dalam kitab Roma pasal 16. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan apa saudara? Iblis di bawah kakimu. Saudara-saudara, di mana iblis sekarang? Di mana iblis sekarang? Ayat ini mengatakan di bawah kakimu. Coba lihat kaki saudara. Iblis di bawah telapak kakimu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau iblis di bawah kakimu? Saudara harus praktekkan kehidupan kekristenan saudara di hadapan Yesus lewat firman, lewat doa. Dan karena itu engkau bisa mengatakan, enyahlah engkau iblis. Jadi Bapak Ibu begini, bagaimana firman itu bisa berlaku saudara kepada saudara mengatakan, enyahlah engkau iblis? Begini, hiduplah setiap hari dengan firman, hiduplah dalam doa, fokuslah kepada Kristus dengan firman-Nya, maka firman itu membangun otoritas di dalam hidupmu. Nah ketika engkau berkata kepada iblis, iblis pergi, dia harus pergi. Gak perlu teriak-teriak. Ya, gak perlu pakai suara tertentu. Di dalam nama Yesus kamu iblis pergi. Gak usah juga. Gak usah aneh-aneh lah. Biasa aja gitu, katakan sama temanmu, biasa aja. Ya, tapi juga nggak usah main-main, blis, keluar blis. Jangan juga gitu ya. Tetapi ada perkataan otoritas. Dengar ya, suara teriak tidak buat iblis takut. Dia hanya takut kepada firman yang keluar dari mulut Allah dan orang yang hidupnya terfokus kepada Allah.
Saudara boleh perempuan, saudara boleh laki-laki, saudara muda, saudara boleh orang sudah berumur. Kalau saudara pakai firman Allah dengan kebenaran yang saudara hidupi, maka iblis akan tahu ini orang bahaya. Ini doanya jangan main-main nih. Ini orang, woi ngeri nih. Saya mau saudara daftar hitam neraka fotomu. Ya. Mau nggak fotomu dijadikan daftar hitam neraka? Blacklist di neraka. Artinya ini orang yang paling ditakuti. Jangan main-main sama dia. Amin. Iblis tahu siapa lawan dia. Jadi saudara nggak usah petantang petenteng, nggak usah. Saudara datang dengan firman. Dia tahu saudara datang dengan otoritas atau bukan. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk otoritas firman yang hebat dan luar biasa. Terima kasih firman-Mu itu dahsyat, ajaib. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sadar godaan iblis itu datang lewat kekuatan kami. Lewat doa-doa di mana kami mencobai Engkau. Lewat keinginan untuk mencari jalan pintas untuk bisa berhasil. Sukses dalam pelayanan, sukses di dalam kehidupan kami, pendidikan anak-anak kami. Kami mau bertobat Tuhan pada saat ini. Dan biarkanlah firman Allah itu penuh, berisi, dan kuat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.